Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat walaupun belajarnya di rumah ya, Kak. Hari ini kita akan membahas tentang sikap kepahlawanan dalam kehidupan dan juga membuat pertanyaan wawancara. Simaklah video penjelasannya berikut ini. Sikap kepahlawanan dalam kehidupan. Nah, apa yang ada di pikiran kalian saat membahas tentang pahlawan atau berbicara tentang pahlawan? Sebagian besar pasti teringat akan pahlawan yang berjuang melawan penjajah demi kemerdekaan Indonesia, kemudian pahlawan yang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah, ya. Apabila itu yang ada di pikiran kalian, lalu bagaimana dengan saat ini? Perang dan melawan penjajah demi kemerdekaan kan sudah tidak ada karena kita sudah negara kita sudah merdeka. Lalu di Indonesia atau di sekeliling kita, di kehidupan kita sudah tidak adakah pahlawan? Atau masih adakah sikap kepahlawanan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Untuk mengetahui hal itu, kita mulai membahas dulu dari makna pahlawan itu tersendiri. Yang pertama, pengertian pahlawan. Kata pahlawan berasal dari bahasa Sanskerta yakni pala yang artinya buah yang memiliki banyak manfaat dan wan artinya orang. Jadi, pahlawan adalah seseorang yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat atau berguna, memiliki keberanian, pengorbanan untuk orang lain, negara, dan sebagainya. Pengertian pahlawan ini sudah memiliki perluasan makna, berbeda dengan pengertian pahlawan yang mengartikan bahwa pahlawan adalah orang yang berjuang untuk kemerdekaan atau untuk membela negaranya saja. Tapi di sini adalah arti pahlawan di sini setiap orang yang berjasa kepada bangsa ataupun kepada orang lain. Tidak hanya kepada bangsa saja tetapi kepada orang lain. Setiap orang yang memiliki manfaat, memiliki jasa, berguna kepada orang lain disebut juga sebagai pahlawan. Contohnya dalam keluarga. Ada ayah yang mencari nafkah, berjasa tidak? Berjasa, dia mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya. Berjasa kepada keluarganya, dikatakan pahlawan tidak? Iya, ayah dikatakan sebagai pahlawan. Berikutnya, macam-macam sikap kepahlawanan. Dari pengertian yang tadi, anak-anak semua bisa menyebutkan tidak apa saja sikap kepahlawanan? Ya, sikap kepahlawanan ini harus mulai dipupuk dan dibiasakan sejak dini ya. Nah, sikap kepahlawanan yang pertama yaitu pemberani. Kita harus menjadi orang-orang yang pemberani, tidak boleh menjadi penakut. Yang kedua yaitu rela berkorban ya untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, kita itu harus menjadi pribadi yang rajin. Ya, tidak boleh menjadi pribadi yang pemalas. Yang keempat, sikap kepahlawanannya adalah peduli. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Yang kelima, yakni berjiwa besar. Yakni kita harus memiliki sikap kepahlawanan berlapang dada. Yang keenam, yakni membela kebenaran dan keadilan. Nah, itulah macam-macam sikap kepahlawanan yang Miss Atik bahas, yaitu ada 6. Walaupun sebetulnya banyak ya Kak, sikap kepahlawanan yang bisa kita temukan. Sikap kepahlawanan bisa kita temukan di beberapa lingkungan. Yang pertama adalah di lingkungan keluarga. Contohnya apa ya sikap kepahlawanannya? Yakni saling tolong-menolong dengan ikhlas. Contoh misalkan di rumah ibu sedang sakit, nah tidak bisa memasak atau menyapu, kalian harus menolong ibu untuk memasak dan menyapu dengan ikhlas. Berarti kita sudah menjadi seorang pahlawan untuk ibu karena sudah melaksanakan sikap tolong-menolong dengan ikhlas. Berikutnya, ayah bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ayah sudah rela berkorban waktu, tenaga untuk bekerja agar memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, kemudian berikutnya adalah ibu melahirkan, merawat, dan juga mendidik anak-anaknya. Berarti itu sudah termasuk pahlawan karena ibu itu sudah dengan
rela berjuang, berkorban untuk agar anak-anaknya bisa terawat, agar anak-anaknya bisa terdidik. Yang kedua, sikap kepahlawanan di sekolah. Di sekolah pun kita bisa melaksanakan sikap kepahlawanan. Contohnya adalah misalkan ini di bagian di sekolah kan ada guru. Guru mengajarkan ilmu pengetahuan kepada muridnya supaya muridnya itu mendapatkan ilmu dan juga memiliki akhlak yang baik. Kemudian di sekolah pun kan ada muridnya. Nah, kita sebagai murid bisa mengamalkannya dengan cara misalkan ada teman yang terkena musibah nih. Nah, kita bantu dengan memberikan sumbangan kepada teman yang terkena musibah. Berikutnya, berani mengakui kesalahan. Yang ketiga, sikap kepahlawanan di masyarakat. Di masyarakat, kita bisa mengamalkan sikap kepahlawanan dengan cara ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Berarti, kalau kita ikut kerja bakti membersihkan lingkungan, sudah mengamalkan sikap kepahlawanan, yakni mau berkorban waktu, kemudian peduli terhadap lingkungannya. Yang kedua, berbagi makanan dengan tetangga. Sama tetangga itu harus saling peduli. Membantu daerah yang tertimpa musibah. Nah, di sini berarti kalau kalian membantu daerah yang terkena musibah sudah mengamalkan sikap kepahlawanan, mau berkorban harta, mau berkorban waktu dan juga peduli terhadap. Itulah sikap kepahlawanan yang bisa kita amalkan di lingkungan sekitar kita, yakni sekolah, kemudian di keluarga dan di masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang wawancara, yaitu dengan membuat pertanyaan wawancara. Apa sih wawancara itu? Ada yang tahu? Ya, betul. Wawancara atau interview adalah kegiatan bertanya jawab dengan seorang narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau informasi. Kemudian berikutnya, unsur apa saja sih yang harus ada dalam wawancara? Unsur dalam wawancara yang pertama adalah pewawancara, yakni orang yang mencari informasi, posisinya adalah sebagai penanya. Yang kedua, narasumber, yaitu orang yang diwawancarai, posisinya adalah sebagai pemberi informasi, biasanya adalah tokoh atau pakar. Yang ketiga adalah tema wawancaranya, yaitu pokok masalah yang dibahasnya itu apa dalam wawancara tersebut. Yang keempat adalah waktu dan tempat dilaksanakannya wawancara, akan kapan dan di mana. Berikutnya, hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum wawancara. Wawancara ini baik wawancara pribadi ataupun tugas kelompok ataupun sebagai wartawan ya. Wartawan itu adalah orang yang mencari berita yang dilaporkan kepada media massa. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah tentukan temanya. Temanya mau tentang apa? Misalkan tema wawancaranya adalah bahaya COVID-19. Yang kedua, tentukan tujuannya. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui COVID-19, sesuaikan dengan tema. Tentukan tempatnya, tempat wawancaranya mau di mana, dan tentukan juga waktu wawancaranya kapan. Yang keempat, ini khusus untuk wartawan, tentukan korespondennya. Koresponden itu adalah orang yang bertugas di tempat lain secara teratur mengirimkan berita sehingga sampai ke redaksi. Itu adalah kalau posisinya sebagai wawancara sebagai wartawan. Tentukan tugas masing-masing anggota ya. Dalam kelompok ataupun sebagai wartawan itu pasti memiliki tim yang harus dibagi tugas. Kemudian siapkan peralatannya, baik ini pribadi, wawancara pribadi, kelompok ataupun wartawan itu harus mempersiapkan peralatan seperti kamera, recorder ya. Kemudian susun pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Tahap pelaksanaan wawancara. Dalam wawancara itu ada etikanya atau ada aturannya. Yang pertama yaitu pembukaan terlebih dahulu, di mana pembukaan ini mencakup memperkenalkan diri kita dulu, dari mana, namanya siapa ya. Kemudian mengemukakan maksud dan tujuannya untuk apa, untuk mengetahui apa. Kesopanan, ketika wawancara itu harus sopan. Kemudian penampilan harus rapi. Bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang santun dan pilihan katanya yang tepat. Yang kedua yaitu inti, yaitu mengajukan pertanyaan secara sistematis, runut ya. Sistematis itu jelas, singkat, sesuai dengan situasi dan waktu. Yang ketiga yaitu akhir, mengakhiri wawancara dengan kesan yang baik dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Nah,
Ketika kalian akan membuat pertanyaan wawancara, kalian harus menggunakan bahasa yang santun dan pilihan kata yang tepat. Kemudian ada juga kalian harus menggunakan kata tanya yang biasa digunakan, yaitu kaidahnya 5W1H yang terdiri dari kata tanya apa yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau benda, kemudian kata tanya siapa yang digunakan untuk menanyakan orang, kemudian kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat, kemudian kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan, kemudian kata tanya mengapa ini gunanya untuk menanyakan alasan, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kemudian terakhir kata tanya berapa ini digunakan untuk menanyakan jumlah atau harga. Ya, ketika akan membuat pertanyaan wawancara, kalian bisa menggunakan kata tanya tersebut. Demikian yang bisa Miss Atik sampaikan, semoga bisa dipahami. Jika ada yang belum bisa dipahami, bisa menanyakan langsung ke wali kelas masing-masing. Selanjutnya, anak-anak semua nanti di grupnya lihat ada mengerjakan latihan melalui kuisis ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.